Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sahabat Raya Fans semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai tragedi Bintaro 1, di mana hari ini tepat 35 tahun terjadinya kecelakaan yang sangat dahsyat, terburuk sepanjang perkereta apian yang sulit terlupakan, bahkan sampai menyita publik dunia. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan yang paling dahsyat sepanjang perkereta apian, di mana tabrakan kereta api Bintaro atau yang dikenal dengan tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Petas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran KA 220 bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota KA 225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatatkan 139 tewas dan 254 orang luka-luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan mengingat kerasnya tabrakan head to head atau tabrakan antara kepala kereta satu dengan kepala kereta yang satunya lagi. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara, yang saat itu stasiun Sudimara sangat penuh dengan kereta api. Ini dikutip dari wikipedia.org. Kita take off ke kronologi. Versi PJKA, KA 225 ditarik lokomotif BB306 16 dengan Slamet Suradio sebagai masinis, Soleh sebagai asisten masinis, dan Adung Syafei sebagai kondektur. Sementara itu, KA 220 ditarik lokomotif BB303 16 dimasinisi oleh Amung Sunaria dengan asistennya Mujiono. Berdasarkan GPK yang berlaku saat itu, KA 225 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 06.40 untuk bersilang dengan KA 220 pada pukul 6.49. Pada kenyataannya, KA 225 terlambat 5 menit. Pada saat itu, emplasement stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh dan tidak dapat menerima persilangan kereta karena jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk langsiran dan sepur simpan. Jalur 2 berisi KA barang 1035. Jalur 3 berisi KA 225 yang berhenti. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, Kebayoran, dalam kondisi jalur masih tunggal dan tidak memiliki perhentian di antara keduanya. Sesuai dengan peraturan dinas petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA, Sudimara wajib meminta izin memindahkan tempat persilangan kepada PPKA Kebayoran melalui telepon dan mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA 225. Namun sayangnya surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui seorang petugas pelayanan kereta api atau PLKA. Baru kemudian diserahkan kepada masinis dan kondektur KA 225. Barulah setelah itu PPKA Sudimara menelpon ke PPKA Kebayoran Sipmalam Mad Ali untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Mad Ali menjawab, gampang, nanti bisa diatur. Pagi itu terjadi pergiliran PPKA dari Sip Malam ke Sip Pagi. Saat serah terima SIP tersebut, Mad Ali memberitahu bahwa PPKA Sip Pagi Umriyadi bahwa KA 251, 225, dan 1035
belum tiba di stasiun Kebayoran. KA 251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA 220. Begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Riyadi meminta izin keberangkatan KA 220 ke PPKA Sudimara jam hari. Namun jam hari menjawab, "Tunggu aman saya lagi sibuk." Seharusnya sesuai prosedur yang ada, jam hari harus menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi KA 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Dalam situasi jam hari bingung, KA 225 mulai dipadati penumpang serta banyak yang naik di lokomotif. Begitu komunikasi antar PPKA ditutup, Riyadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Riyadi menelepon ke jam hari bahwa KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal, PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Dengan kebingungan tersebut, jam hari mengakali masalah ini dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Akhirnya, jam hari memerintahkan seorang petugas harian stasiun untuk melangsir. Perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskannya secara lisan. Petugas yang suruh jam hari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan slompret. Saat akan langsir, masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena pandangan terhalang penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta mulai bergerak tanpa perintah slompret, dan petugas stasiun berusaha menghentikan KA 225 dengan slompret, tetapi usahanya sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta tersebut, tetapi tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Petugas stasiun itu pun melapor ke jam hari bahwa KA 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat jam hari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jam hari pun berlari di tengah rel sembari mengibar-ibarkan bendera merah ke arah KA 225, tetapi gagal menghentikan kereta. Jam hari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba masinis K225 terkejut melihat KA 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan S kilometer 17252. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir PJKA tersebut adalah 1,9 miliar. Korban tewas 139 orang dan 72 tewas di tempat, dan sisanya meninggal sekarat dari 39 orang korban tewas. 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka. Akhir kejadian ini, dua buah lokomotif BB30316 KA220 dan BB30616 KA225 mengalami kerusakan parah. Kerusakan yang cukup hebat terjadi. BB30316 ditelan kereta penumpang berbagasi KB36561, K3 65626 KA225. Juga mengalami kerusakan parah dua kereta di belakang kereta pertama K3 66505 KA220 dan K3 65654 KA225 mengalami rusak ringan. Nah, itulah sahabat semuanya sekilas mengenai tragedi Bintaro 1 sekaligus mengenang 35 tahun silam kisah yang tak dapat terlupakan sampai saat ini. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian dari isi video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga kejadian ini tidak dapat terulang kembali di lain waktu. Amin ya rabbal alamin.